Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Jalla fi'ala untuk dapat melanjutkan majelis tahsin kita di Masjid Darul Akbar, yang mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam mencapai bacaan yang sesuai dengan tajwid yang diwariskan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam memperbaiki kualitas tajwid yang diniaskan oleh para ulama harus kita jalankan, karena ulama memberikan nasihat melalui pengalaman yang telah beliau jalankan. Insyaallah dengan trik-trik yang disampaikan oleh para ulama qiraat dan ulama tajwid, maka memang itulah triknya untuk mencapai bacaan yang berkualitas tajwid sebagaimana tajwid yang diwariskan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 langkah yang pernah disampaikan, sering suka menyampaikannya di majelis-majelis tahsin. 4 langkah agar tercapainya bacaan secara tajwid. Yang pertama, mengenal makhraj huruf. Yang kedua, mengenal sifat huruf. Yang ketiga, mengenal tentang hukum-hukum yang terkait dengan bersambungnya huruf-huruf tersebut, hukum ikhfa, izhar, mad dan sebagainya. Dan yang keempat, merangkum ketiga trik yang disampaikan oleh para ulama adalah riyadhah. Riyadhah itu latihan. Kenal pun tentang makhraj huruf, kenal pun tentang sifat huruf, kenal pun tentang hukum-hukum tajwid, tentang nun sukun bertemu ini, nun sukun bertemu huruf yang lain, mim sukun bertemu ini, huruf satu bertemu dengan huruf yang lain yang harus bergabung dan sebagainya, idgham dalam istilah tajwid. Kenal pun hukum-hukum tersebut, tapi kalau tanpa latihan, tanpa riyadhah, maka sulit juga akan tercapai bacaan yang berkualitas sesuai dengan kualitas tajwid. Jadi trik keempat ini pada dasarnya atau pada hakikatnya merangkum 3 trik yang disampaikan oleh para ulama tadi. Mengenal makhraj, mengenal sifat, mengenal hukum-hukum yang terkait dengan huruf tersebut. Kalau tanpa latihan lisannya, maka mustahil akan bisa. Bukan sulit lagi, mustahil akan bisa. Riyadhahnya penting. Apa yang maksud dengan latihan? Latihan bukan sekedar membaca. Kalau baca Al-Quran di rumah, insyaallah kemudian dan semuanya sudah merutinkan baca Al-Quran di rumah. Namun ada satu waktu di setiap hari, 15 menit, 20 menit disengajakan duduk dan dibaca 2 baris ayat Al-Quran ataupun 3 baris, melatih perubahan huruf, perubahan
ucapan-ucapan sehingga bisa tepat pengucapan tajwidnya. Misalnya di setiap belajar yang dikoreksi dari bacaan kita pengucapan ha misalnya. Maka di setiap hari ada waktu khusus untuk memperbaiki itu. Sehingga dari pekan ke pekan, dari ahad ke ahad ada perubahannya. Itu maksud riyadhah itu. Ada perubahannya. Misalnya hari ini dengung belum tepat, nun sukun ketemu shad misalnya belum tepat dia. Sedangkan makhraj shad sudah dikasih tahu. Shad itu huruf tebal. Sehingga tinggal lagi riyadhahnya. Duduk 15 menit setiap hari untuk memperbaiki shad. Mudah-mudahan dalam satu pekan ada perubahan pengucapan shad dan juga dengung yang berkaitan yang bertemu dengan nun sukun bertemu dengan shad. Itu baru maksudnya riyadhah. Tapi kalau dibaca lepas itu saja itu belum tergolong riyadhah, tapi sekedar baca. Sama halnya dengan ini. Riyadhah itu olahraga sebenarnya. Riyadhah itu olahraga. Orang dikatakan olahraga, apakah setiap orang jalan kaki itu olahraga? Enggak. Apakah setiap orang pakai sepeda setiap pagi pakai sepeda pergi keluar dari rumahnya, apakah itu orang disebut olahraga? Tidak. Tapi olahraga adalah ada, ini analogi saja ya, bukan mengharuskan untuk olahraga, enggak. Ada waktu khusus untuk dispesialkan di setiap hari untuk melakukan perbaikan pengucapan huruf. 15 menit, 10 menit, enggak apa, 2 baris. Misalnya satu ayat ya, berarti yang dilatih di sini cara mendengungkan ya sukun, nun sukun ketemu ya atau tanwin bertemu ya. Di setiap belajar dikoreksi terus. Setiap belajar koreksi terus itu. Setiap jumpa dengung itu salah terus. Maka perbaiki. Jadikan 15 menit, 10 menit ulang-ulang saja ayat itu. Soalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mungkin salah mengucapkan dengungnya. Ayat itu terus ulang selama 15 menit setiap hari. Mudah-mudahan dalam hitungan 7 hari, 1 pekan ada perubahannya. Pekan berikutnya yang lain lagi diubah, yang diperbaiki. Pengucapan huruf tebal yang sering diperbaiki. Mungkin setiap belajar ada 5 poin atau 10 poin mungkin yang sering diperbaiki. Jadi dicicil perbaikannya. Jangan sekaligus. Pokoknya saya harus bisa, ke 10-nya harus hilang. Tapi tidak ada metodenya, tidak ada apa namanya. Bukan, tidak ada menciptakan trik untuk memperbaikinya. Saya tahu salah saya ini, tahu saja, tapi upaya untuk memperbaikinya bingung. Karena pengen sekaligus langsung bagus semuanya, yang mustahil. Ulama saja bertahun-tahun belajar tajwid. Para sahabat saja selama wahyu turun yang memperbaiki Al-Quran langsung musyafahah. Metode mengajar Al-Quran zaman Rasulullah SAW bukan melalui kitab. Para ulama tabi'in juga bukan melalui kitab. Kitab tajwid pembantu saja untuk bisa memperbaiki bacaan. Yang penting apa? Berjumpa dengan guru, bertatap muka dengan guru, langsung diperbaiki di depan guru. Kemudian hal itu berlangsung lama. Jangan ini bukan membantah, tapi mustahilkanlah orang baca Al-Quran bisa dalam 1 bulan bisa baca Al-Quran. Itu teori-teori menggalih tau.
30 jam baca Al-Quran. Iya, 30 jam bisa baca Al-Quran. Mustahil. Bukan apa ya? Ya, no, mustahil kan itu. Anak udah sering juga berbincang dengan Ustaz, tak ada masalah. Satu bulan bisa baca Al-Quran. Mustahil. Bisa tuh mungkin ya bisa kenal huruf kho, bisa kenal huruf jim itu titiknya bawah, kho itu titiknya di atas, ha itu tambah titik, kenal mungkin. Namun bisa membaca Al-Quran dengan tajwid mustahil dalam 3 bulan atau dalam 30 jam bisa baca Al-Quran. Mustahil, impossible ya. Karena udah kita jalankan, karena udah alhamdulillah telah ditakdirkan oleh Allah SWT semenjak tahun 2008 mengajar orang untuk masalah Al-Quran tajwid ini. Ya paling cepat itu 3 tahun, paling cepat ya. Kecuali setiap hari. Ada tak orang-orang belajar Al-Quran setiap hari yang orang sibuk belajar Al-Quran? Tidak ada. Dijadwalkan 2 kali seminggu saja. Ada juga bolong-bolong. Ini ditargetkan 30 jam bisa baca Al-Quran dari dasar pula lagi. Dari dasar bisa baca Al-Quran pakai metode kami. Itu jualan. Menggalih jualan. Itu mustahil karena sudah dijalankan sejak 2008 sampai sekarang. Sudah 10 tahun dijalankan mengajar Al-Quran ini. Tidak ada yang cepat, karena dia mengatakan dalam menjual metode itu dari dasar baca Al-Quran selama 30 jam, insya Allah bisa baca Al-Quran. Itu jualan. Seperti orang bisa belajar bahasa Arab fasih selama 3 bulan, mustahil. Kalau Ustaz Maududi ketawa kali. Kami saja 6 tahun di pondok dapat zaman jaga bahasa Arab. 6 tahun setiap hari bahasa Arab. 6 tahun di pondok pesantren. Ini 3 bulan belajar bahasa Arab lancar. Fasih pula lagi. Menggalih metode supaya orang apa? Jadi YouTube-nya laku. Apa namanya? Tutorial. Apa bukan? Subscribe. Itu. Jadi dapat bayaran dari YouTube. Jualan. Tapi kalau anak pernah mendengarkan tidak pernah mendengarkan dari ustaz-ustaz yang memang mendalam tajwidnya, menjanjikan kepada muridnya untuk cepat pandai bahasa. Cuma yang ditekankan oleh ustaz itu adalah belajar. Karena tidak ada yang ringkas sebenarnya. Yang instan itu tidak ada. Yang instan itu mie ada. Makan ada. Instan jadi mubadik itu karbitan juga semuanya, ya. Instan mubadik karbitan. Karena itu tidak ada yang instan di dunia ini. Apalagi masalah agama, masalah dunia saja ada instan. Belajar jadi mekanik 3 bulan khusus, insya Allah bisa. Buka bautnya, pasang bautnya bisa. Tapi tahu tentang satu bentuk mobil itu tidak bisa 3 bulan. Mustahil. Gitu juga untuk apa? Untuk belajar tajwid ini untuk memperbaiki pengucapan ghain saja sampai baca goin terus selama 3 bulan mustahil akan bisa. Apalagi seluruhnya makhraj ada 17, perbaiki 17, huruf ada 28, perbaiki selama 3 bulan, impossible 3 bulan. Baik. Jadi riyadhah itu berlatih. Mulai sekarang mungkin ketika Anda memperbaiki bacaan Bapak semuanya, ada poin kesalahan yang sering terjadi. Karena seperti yang disampaikan, lahan ada terbagi 2. Lahan jali dengan khafi. Dan lahan itu apa artinya? Lahan itu kesalahan yang yang rutin, yang selalu dibuat. Kesalahan yang sama, itu lahan, dan itu yang mesti diperbaiki. Kalau sepakat para ulama tajwid,
kedua jenis lahan itu haram dua-duanya, cuma tingkat keharamnya berbeda antara lahan khafi dengan jali, beda. Cuma ada satu poin lagi namanya khata. Khata itu salah. Mungkin lagi tidak konsentrasi memikirkan kurang lauk, kurang rumah, belum dibeli untuk istri, baca Al-Quran, seleo lidah. Ketika diingatkan bisa bagus lagi. Itu khata namanya. Salah, tersalah. Tapi kalau lahan itu udah berulang kali diulang ayat itu ketika salah, masih salah lagi, itu lahan namanya. Dan itu yang mesti diperbaiki. Itu riyadhah. Duduk, sengaja duduk setiap hari 15 menit, ambil satu ayat, 2 baris mungkin, ulang-ulang selama 15 menit ayat tersebut dan fokuskan perbaikan pada poin yang di lahan itu, kesalahan itu baru riyadhah. Jadi empat kunci untuk keberhasilan mencapai tajwid adalah kenal makhraj, kenal sifat, kenal hukum-hukum berkaitan dengan tajwid tersebut, dengung dengan tidak dengung, mat dengan tidak mat. Yang keempat riyadhah, berlatih. Baik, itu sebagai mukadimah untuk semuanya. Semalam baru anak muncul pikiran ini untuk menyampaikan ini di kelas tinggi. Kelas tinggi kalau Tidak, kelas tinggi yang sampaikan karena Anda berikan ultimatum kepada mereka. Ultimatum dalam 3 bulan harus ada perubahan, dan 3 bulan antum harus bisa membawa ke sama Bapak. Nah, anak-anak mengambil seperti Rasulullah menyampaikan itu. Antara kelahiran saya dengan hari kiamat antara 2 jari, kata Rasulullah. Karena ada hadis antara kelahiran saya diutus, atau kelahiran saya, kata Nabi, kelahiran saya dan hari kiamat tidak ada jarak lagi, kata Nabi. Itu juga antara antum duduk tasin tinggi sekarang dengan dibawa ke Sokno Tado, tidak ada jarak lagi. Jadi jangan karena Anda berikan ultimatum dalam 3 bulan antum harus siap dan bisa bawa ke Sokno Tado. 3 bulan. 3 bulan itu 24 kali pertemuan. Harus Anda berikan apa? Target. Harus ada pentargetkan dalam satu pekan, dalam 5 hari ini yang akan saya rubah. Karena mereka tidak banyak lagi kesalahan mereka, kesalahan yang lahan itu lahan khafi, lahan jadi tidak lagi. Karena ke kelas tinggi lahan jadi ya tidak mungkin diturunkan lagi. Nah, lahan khafi itu yang mesti apa? Karena lahan kedua-duanya mesti dihilangkan. Sekurang-kurangnya mungkin tersisa 1 poin atau 2 poin yang masih sulit mungkin. Karena ada orang bawaannya kalau Cas sampo. Cas. Ada. karena Apple beda kepada Baik. Apa tadi? Lahan itu. Lahan yang kelas tinggi itu lahan khafi saja. Kalau lahan jali tidak. Dan karena kedua-dua lahan itu mesti dihilangkan. Lahan khafi, karena sebagian peserta itu ada yang sulit untuk menghilangkan sengaunya, karena udah bawaan dari lahir ngomong nggak sengau. Apa? Gitu ya? Jadi agak di semua ngomong baik bahasa Indonesia ataupun apapun dia nggak sengau, ya sulit untuk menghilangkan. Itu masih ada sebagian dari mereka. Kemudian ada sebagian mereka memang kaku, ngomong bahasa Indonesia saja kaku, apalagi bahasa Arab agak terkaku sedikit. Jadi bacanya juga kaku. Jadi istilahnya mereka lahan khafi saja lagi yang akan bisa diketahui ya, bagi guru yang selalu berjumpa dengan mereka dan tahu kelemahan mereka di situ. Tapi
Tapi kalau secara umum bacaan mereka kalau kelas tinggi itu udah lancar. Kalau nilainya udah nilai 85% atau 90% dari ketepatan tajwid. Kalau khata itu tidak bisa, bukan wilayah kita lagi. Khata tersalah dalam baca bukan wilayah kemampuan kita untuk bisa menghilangkannya. Kita manusia. Syekh Rifi aja waktu jadi imam, kalau dalam kondisi tertentu tersalah juga. Itu tersalah. Yang mesti kita hilangkan dalam belajar tajwid adalah lahan itu, bukan khata. Karena kalau khata tidak mampu dia. Itu Nabi SAW bersabda, setiap Bani Adam itu punya kesalahan, pasti salah. Ya salah di antara ini salah. Tidak akan mungkin terlepas kita sebagai manusia untuk tersalah baca Al-Quran, tidak mungkin. Kata pakar tajwid pun pasti akan salah juga. Salah ya, bukan lahan. Kalau antum duduk sini ingin menghilangkan kesalahan, anda tidak mampu. Ingin hilangkan kesalahan, tersalah dalam baca Al-Quran. Pokoknya setiap baca Al-Quran tidak pernah salah, mustahil. Yang ada adalah menghilangkan lahan, kesalahan yang selalu dibuat itu yang mesti kita hilangkan. Baik, itu sebagai muqaddimah. Kita baca surah Al-Buruj. Sebentar setelah itu kita sebagaimana janji, Anda akan lanjut pembahasan tentang sifatul huruf. Kita baru baca sampai ayat 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard.
wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. 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 Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Tipis ya. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Baik, barakallahu fik. Itu bacaan kita hari ini. Sebagaimana janji kita bahas sifatul huruf. Belum mulai kan? Belum, Ustaz. Tolong message snack. Belum diterangkan tulisannya. Baik, kita sudah tuntas masalah makharijul huruf, kita bahas. Dan kita sifatnya belajar langsung kita, karena kalau sekaligus nanti agak gimana gitu, agak error nanti, nggak nampung tuh memang, agak hang nanti apa. Kita di wasdiyah sekaligus sampaikan nanti kacau. Maka saya lihat di situ tuh kok wajahnya tegang. Belum main lagi. Baik, kita telah belajar tentang makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, tempat bersumbernya huruf tersebut. Sekarang bagaimana cara membunyikan huruf tersebut dari makhrajnya? Itu sifat. Jadi sifat adalah kaifiat. Lain rasa dengan kafiat. Kaifiat itu udah bahasa Indonesia sebenarnya. Cara. Kaifiat itu cara.
Cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya agar bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Agar bisa membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Itu sifat. Sifat itu sebenarnya kalau sifat itu dikembalikan ke bahasa Indonesia tidak terdefinisikan sebenarnya. Karena sifat dalam bahasa Arab ini berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat tabiat. Iya. Tabiat kan? Watak. Itu yang berarti watak tetap bagian dari sifat dalam bahasa Arab. Cuma sifat itu dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada itu. Dan mungkin Allah dikatakan sifat Allah tangan. Tangan bukan watak. Allah punya sifat misalnya itu menganalogikan Allah punya sifat kalam. Allah punya sifat berbicara. Nah, mungkin kalam itu watak tidak? Bukan kan? Kalau berbicara itu watak itu tidak? Pekerjaan, perbuatan, komunikasi. Dalam pembahasan syariat, kalam itu termasuk sifat dari Allah. Asma wa sifat Allah kan? Termasuk sifat Allah itu. Karena setiap nama pasti ada sifat, setiap sifat belum tentu nama kan itu. Jadi itu sifat. Kalau diwakilkan ke bahasa Indonesia sulit kan, itu sifat harus diterjemahkan. Sifat yang maksud di sini bukan watak itu. Sifat yang dimaksud di sini bukan watak, tapi cara mengeluarkan huruf tersebut dari makhrajnya. Apa maksud dengan cara? Kita sudah tahu ba itu bibir, dua bibir. Mim dua bibir juga. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara mengucapkan itu sifat itu. Kita sudah tahu bibir ba itu dua bibir. Cara menghasilkan bunyi ba itu bagaimana, apa yang mesti dijauhi, apa yang mesti diterapkan sehingga ba itu pas pengucapannya. Itu namakan sifat. Minimal setiap huruf itu mempunyai minimal 5 sifat. Gitu ya, minimal 5 sifat. Jadi 5 sifat itu sifat ini kita pakai. Hari berikut sifat ini kita pakai untuk ba, bukan. Tapi kelima-lima sifat itu ketika mengucapkan ba langsung 5 sifat itu terpakai semuanya. Itu maksudnya sifat itu. Jadi sifat bukan watak, tapi adalah kaifiyat, cara membunyikan huruf tersebut, menghasilkan bunyi untuk huruf tersebut dari makhrajnya. Itu sifat. Mudah-mudahan bisa paham. Dan error nanti ketika Anda menyampaikan sifat ini. Kita berikan fondasi. Fondasi sifat adalah sifat itu adalah cara penerapannya, cara membunyikannya. Itu sifat. Faedahnya apa? Kenapa kita harus belajar sifat? Faedah. Kalau tadi kan definisi baru. Sekarang faedahnya. Keuntungannya apa? Apa keuntungan kita belajar sifat itu? Yang pertama, agar dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Agar dapat membedakan antara huruf-huruf yang sama makhrajnya. Apa tadi kita contohkan tadi, ba dengan mim, sama-sama dua bibir. Ba dan mim, Al-Qur'an mengistilahkan ba dan mim itu huruf senyum. Bagaimana mengungkapkan senyum dengan ba? Bagaimana mengungkapkan senyum dengan mim? Ba dan mim itu bukan huruf garang. Huruf garang ya. Huruf sangar. Tabbat yada
salah. Tabbat yada salah. Fa amma man thaqulat, fa amma man thaqulat salah. Bagaimana mengungkapkannya? Dia sama-sama dua bibir. Itu dia raja sifat. Untuk membedakan huruf yang sama makhrajnya antara ghain dan kha apa bedanya? Antara tha dengan dha dengan dal apa bedanya? Antara ta, qa, dal apa bedanya? Di mana di membahas kemarin di PTP 5 ya. Apa? Kasih di situ. Bentuk Jawanya dal itu dal Jawa itu di mana keluarnya Pak? Ujung lisan ujung punggung lisan. Ana buat itu, ana umpamakan, maksud ana gambarkan seperti itu. Pengucapan dal orang Jawa itu kenapa berangin dia, kenapa medok dia? Tidak salah mereka baca karena itu bahasa mereka. Jangan salah Fatihah kemarin saya salahkan. Tidak, anda membuktikan bukan salah beliau, Karena anda di Jalan Paus mengajar pagi itu, Kamis pagi. Coba baca surah Fatihah, ya surah Fatihah saja. Berarti udah bukan kesalahan beliau, membawa orang Jawa seperti itu. Fatihah itu mereka baca Fatihah. Itu anda bilang, berarti di sana tuh seperti itu kan itu. Iya, berarti bukan salah beliau lah, salah juga orang membuli. Al-Fatihah itu dibuli. Baik, jadi apa tadi? Faedah. Memindahkan dua huruf tadi. Lidah orang Jawa, dal itu. Ujung punggung lisan ke tengah langit. Yang tetap medok dia, da. Seharusnya apa? Ujung lisan ke belakang gigi atas, da. Insyaallah tidak akan berangin. Tapi kalau ujung punggung lisan ke punggung ke langit medok dia. Lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Cara Jawanya itu satu orang-orang Solo. Ya. Jadi sekarang antara dal dengan ta dengan ta apa bedanya? Dia satu rumah, satu makhraj. Itu dia tujuannya. Antara sad dengan sin apa bedanya? Sama-sama ujung lisan di belakang di bawah. Sa, fo. Apa bedanya? Itu nih. Itu membedakannya. Yang kedua, faedahnya kenapa kita harus belajar sifat ini? Untuk lebih memperbagus pengucapan huruf. Ini secara umum. Kalau tadi membedakan ya, setelah dibedakan, berarti kita udah terbedakan semuanya, apalagi huruf yang berbeda makhrajnya. Antara zai dengan dho beda, karena udah beda makhrajnya. Jangan minaz zalimin. Yang itu dulu baca seperti itu dulu, sebagian besar dho kan zo ya. Alhamdulillah udah diperbaiki sekarang. Jadi kedua adalah ini baru tahsinul lafzul huruf, memperbagus tahsin lafzil huruf, memperbagus penglafazan huruf. Untuk memperbagus, lebih memperbagus lagi. Kalau yang pertama tadi membedakan pengucapan huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua, untuk lebih memperbagus lagi pengucapan huruf-huruf. Yang ketiga, agar lebih bisa mengetahui atau membedakan mana huruf-huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. huruf yang kuat agar bisa mengenal dan mengetahui mana huruf yang kuat pengucapannya, mana huruf yang lemah. Sehingga akan dapat diketahui nanti
huruf itu boleh bergabung atau tidak? Idgham dalam bahasa tajwid. Sehingga akan dapat diketahui nanti huruf-huruf tersebut boleh digabung tidak dengan huruf yang lain setelahnya, sehingga dapat diketahui huruf-huruf tersebut boleh digabung tidak pengucapannya dengan huruf yang dijumpai setelahnya. Antara bertemunya to dengan ta. Ini sistem kita sistem kuliah. Ini bukan kuliah lagi, ini udah dikte. Kuliah dia apa enggak kan? Ibu catat terserah. Dosen ngeloceh di depan itu. Itu kuliah. Sekarang enggak sistem kuliah. Semi kuliah lah. Diulang-ulang enggak mungkin. Daya tangkap harus apa? Iya. Pakai bahasa sendiri aja. Baik. Iya, akselerasi. Iya, karena itu ada ulang-ulang 3 kali lah. Sampai per huruf ada apa? Nama kali nanti. Baik, kita lanjut. Jadi itu 3 faedah. Kenapa kita harus belajar sifat huruf? Kenapa tidak cukup di makhraj saja? Semalam gimana di PTP 5 juga ketika kesalahan pengucapan ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa salahnya itu? Orang ke hidung. Ya. Ro-nya salah atau ba-nya salah? Banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak. Ba-nya salah. Salahnya apa? Jadi dengung ke hidung. Ya dengung. Kenapa bisa dengung ba-nya? Karena enggak kuat bertemunya dua. Huruf apa yang dimiliki dirampasnya? Cara huruf apa yang dipakainya? Mim. Sekarang kan mim dan ba sama-sama 2 bibir. Karena kayak gitu. Nah, itu dia. Itu ba dengan mim 1 makhraj. Ba. Ba. Kalau ba Mim jadinya. mim terpakai. Itu dia. Bisa bedakan nanti. Sebulan memperbaikinya di rumah. Itu kesalahan dari kawan-kawan di Jawa tuh. Bandung ya. Kalau ada juga itu sebenarnya. Karena itu orang Mesir kof itu G ya. Kof itu jadi G, kof itu jadi G. Dalam bahasa mereka, dalam bahasa Arab kesadaran mereka terserah. Tapi kalau Al-Quran tidak ditolerir lagi, karena dalam qiraat itu tidak ada yang masalah makhraj tidak ada yang diperbedakan dalam setawanana dan juga penjelasan yang pernah Anda dengarkan. Qiraat yang beda itu bukan dalam masalah makhraj, tapi dalam dialeknya. Wadduhi itu bukan masalah makhraj. Nah, itu bukan masalah makhraj kan? Ada ustaz mengatakan itu salah satu qiraat, ada 7 qiraat ke-7 katanya dibagi lagi. Iya, maksudnya ro itu makhrajnya tetap ujung lisan dengan ujung punggung lisan jumpa dengan gusi. Antara ra dengan ro makhrajnya sama. Dialeknya beda antara kalau lihat waras sebagian dari ro dengan kata-kata tertentu baca ra ya, ada baca ra dia, tapi makhrajnya sama, tidak ada beda. Karena itu ghain dibaca go atau qaf dibaca go, tidak ada Beda makhraj. Karena itu bahasa Arab keseharian mereka silakan, tapi kalau udah berjumpa dengan Quran, ghain qaf dibaca juga qaf, jangan go nanti. Oke?
Harus bedakan. Harus duduk. Taib, itu sifat. Itu faedah di dalam pelajari sifat. Ini mukadimah bro ya. Jangan langsung isi nanti. Masih mukadimah. Udah putar-putar tak Udah, kan belum poin-poin sifatnya. Mukadimah, pengertian sifat, faedah belajar sifat. Yang ketiga, enggak, ini apa? Tadi kan pertama definisi, yang kedua faedahnya. Yang ketiga lagi sifat, pembagian sifat secara garis besar, secara umum. Pembagian sifat secara umum. Yang pertama sifat asli atau lazimah. Lazim. Sifat asli atau lazimah. Lazim. Sifat asli. Hasil. Asli. Semula jadi. Itu orang Melayu ya. Semula jadi. Asli atau lazimah. Baik. Yaitu sifat yang tidak boleh tidak ada. Maksudnya sifat yang selalu dibawa oleh huruf tersebut. Wajib. Ya. Ulang lagi ya. Panjang kali nanti. Ulang lagi. Kedua-duanya. Kalau dalam di sini dikatakannya sifat yang tidak boleh dinafikan dari huruf. Nafi udah bahasa Indonesia? Nafi. Iya, itu jelas. Sifat yang tidak boleh dinafikan dari huruf. Kepakai nafi lain. Nafi itu bermanfaat. Nafi, jangan nafiat. Kadang ada sebagian orang salah baca Ustaz Nafi. Ustaz tiada. Ustaz tiada. Enggak ada. Boleh nafikan apa? Ustaz pula. Sifat yang tidak boleh dinafikan dari huruf. Dari huruf. Dari huruf. Anil huruf. Tidak boleh tidak ada bisa. Tidak boleh tidak ada. Bi ayyi halin minal ahwal. Nah, itu dia. Bahasa Indonesia tinggal. Ada lagi. Sifat lazim atau sifat asli adalah sifat yang tidak boleh dinafikan. Nafi. Sifat yang tidak boleh dinafikan dari huruf. Bi ayyi, tapi bahasa Arab tadi bi ayyi halin minal ahwal. Apa itu? Dan seperti yang sudah diterjemahkan secara umum tadi oleh Bang Sulaiman, sifat yang tidak boleh dinafikan oleh huruf bagaimanapun keadaannya. Bi ayyi halin minal ahwal. Jadi sifat aslinya adalah sifat yang selalu ada. Itu apanya? Ringkasnya. Sifat yang tidak boleh dinafikan dari huruf bagaimanapun keadaannya. Dalam terjemahan lain adalah sifat yang selalu ada pada huruf. Baik dia fathah, kasroh dia, dhammah dia, sukun dia, bertasdid dia, pertengahan huruf, pertengahan bacaan dia, di ujung ke dia waqaf, diapit oleh huruf-huruf yang berlawanan dengan dia, sifat tersebut tetap ada. Gitu ya. Di antara nanti ada huruf itu yang harus berangin. Dalam kondisi tertentu jangan dihilangkan angin. Dia tidak akan pernah hilang anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu selama-lamanya berangin, dialirkan anginnya. Bismillah, assalam. Ya. Alladzi yuwaswisu fi, dan alladzi yuwaswisu fi min contohnya lagi Qul a'udzu birabbin nas. Hilang ya? Enggak boleh. Karena angin itu udah bawaan asli dia. Sama hal ini
hidung ini normal-normalnya manusia, bisa tidak ditinggal sejenak di manusia? Nah, bisa tidak manusia itu tanpa hidung? Sebagian itu tidak bisa, udah bawaan manusia kalau hidung. Kalau tidak ada hidung, nafas di mana? Ini maksudnya itu tidak akan bisa dilepas. Hidung itu tidak bisa dilepas dari manusia. Itu sifat yang tidak boleh dinafikan dari huruf, tidak boleh ditiadakan dari huruf tersebut. Itu maksud sifat asli, sifat lazimah. Yang kedua, lagi ya, sifat tambahan atau cabang, tambahan. Aridah dalam bahasa Arabnya. Sifat aridah, sifat tambahan. Arid itu ditolak. Tambahan. Sifat yang diberikan kepada huruf atau yang dimiliki oleh huruf, tidak apa-apa juga. Sifat yang diberikan kepada huruf atau dimiliki oleh huruf dalam keadaan tertentu. Dan harus dinafikan sifat tersebut dalam keadaan yang lain. Ulangi lagi, sifat tambahan ini itu sifat yang diberikan kepada huruf atau dimiliki oleh huruf dalam keadaan tertentu dan harus ditiadakan pada keadaan yang lain. Macet. Baik, itu dia. Apa maksudnya di sini? Contohnya adalah masalah mat. Fathah, huruf yang berharokat fathah akan menjadi panjang dia kalau ada huruf mat. Kalau tidak ada huruf mat, maka sifat mat tidak boleh diberikan pada huruf tersebut. Itu contohnya ya. Atau nun sukun bertemu dengan qaf akan bertambah sifat dengungnya, lama kadar dengung akan bertambah karena dengung adalah bawaan dari nun, akan bertambah dia kalau bertemu dengan qaf. Min qabl, dan ada 20 huruf yang lainnya penyebab dengungnya nun atau tanwin. Maka tidak boleh diberikan hak dengung yang bertambahnya hak dengung untuk nun ketika tidak berjumpa dengan penyebab dengung. Karena itu sifat dengung dimiliki oleh huruf nun ketika ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya tidak boleh. Namun kalau udah memenuhi syarat untuk bahasa dengung, harus dengung. Tidak boleh nak dengung. Harus. Ya. Harus itu bahasa. Ya harus bahasa Indonesia, bahasa Arab. Harus. Kemudian ada juga sifat di antara bukan ini contoh saja untuk sifat tambahan ini ya. Seperti nun sukun ketemu ba, nanti akan berubah menjadi mim. Hak dari nun ketika bertemu ba adalah berubah jadi mim dia. Berubah jadi mim. Tidak boleh tidak berubah jadi mim. Jangan min ba'di, harus min ba'di. La yun bazan, jangan bazan. La yun bazan. Itu dia. Baik. Baik.
Kita masuk lagi ke inti, itu baru mukadimah. Mukadimah sudah selesai. Sudah selesai ini Ustaz. Mukadimah sudah selesai ya. Isi. Iya. Itu mukadimah baru, isi belum? Isi ini Ustaz. Hah? Aburut. Antum udah belajar dan itu antum apa? Di Australia antum udah belajar, bapak-bapak ini belum. Harus adil lah. Udah siap enggak? Udah paham enggak dengan mukaddimah tadi? Pintu gerbang itu pintu gerbang tuh masuk belajar sifat. Belum, ini belum pusingnya lagi nih. Definisinya tadi apa? Udah paham? Insyaallah udah paham definisi. Kemudian kenapa kita harus belajar sifat? Dan pembagian sifat secara garis besar. Sifat asli atau lazimah. Yang kedua sifat aridah, tambahan. Aridah, kedot ya. DH. Aridah. Baik, kita masuk isi lagi. Perincian isi. Tadi mukaddimah, sekarang isinya lagi. Satu, kita masuk yang poin satu, sifat asli atau sifat lazimah. Perincian ya. Sifat asli atau sifat lazimah. Ini menyampaikan apa yang Anda baca dari kitab Hidayatul Qari dan juga kitab ini. Dan ini juga merujuk paling utamanya ke Hidayatul Qari. Hidayatul Qari itu Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari karya Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi. Cuma di sana kan diungkapkan 7 riwayat sana langsung. Milih-milih dia harus pilih ini masalah hafaz. Kalau buku yang Anda pegang sekarang yang rujukan utamanya Hidayatul Qari. Ini kitab Al-Bayan fi Ilmi Tajwid Al-Quran karya dari ini wanita Syekhah Profesor Al-Ustadzah Wanita betul. Amatullah wanita Al-Ustadzah Wafa binti Najjar bin Ahmad bin Ismail, dan juga termasuk murid dari Syekh siapa namanya? Lupa nama Syekh Aiman As-Suwaidi, itu murid beliau, profesor. Baik, sifat asli atau sifat lazimah. Sifat asli atau sifat lazimah terbagi dua. Ini mulai masuk pintu bingung ya, pintu pusing. Sifat asli, sifat lazimah terbagi dua. Yang pertama, sifat yang ada lawan, ada lawannya. Ada lawan. Sifat yang ada lawan. Sifat yang ada lawan. Yang kedua, sifat tanpa lawan. Baik, kita masuk nomor 1 lagi. Satu-satu. Terserah antum gimana cara membuat nomornya. Yalah mensesneknya Mensesnek kan ada. Sifat yang ada lawan. Sifat yang ada lawan ya. Sifat yang ada lawan ini penyebutan angka yang secara umum ya. Sifat ada lawan ini ada 5 yang ada lawan, berarti dia ada 5 sifat yang ada lawannya. Berarti berapa? 10. Ya, 5 yang ada lawan, Pak. Sifat ada lawan ini adalah 5 yang ada lawan. 5 sifat yang ada lawan. Sifat yang ada lawan.
Iya. Sifat yang ada lawan. Iya. Bingung ya? Pertama tadi sifat lazimah itu nomor 1 ya. Sifat lazimah ini terbagi menjadi 2. Sifat yang ada lawan, sifat tanpa lawan. Kita rinci lagi, sifat ada lawan itu ada 5. Sifat yang ada lawan. Paham? Kalau ada lawan ada pasangannya kan? Iya. 10. 1. Satu. Terserah lah, gimana cara nomornya? Karena bingung. Di sini enak-enak aja sih buat nomor. 1. Hamas. Cukup dua nanti kita sebutkan. Hamas. Hamas lawannya jahr. Buat hamas, buat silang mungkin ataupun siku apa? Jahat. Versus. Dapat istilah Hamas vs jahr. Jahrun, jahr. Ada tanda tersebut. Hamas ya. Hamas lawannya jahar. Hamas adalah baru ini definisinya. Hamas adalah jarayan nafsi inda nutqi bil harfi li dha'fil i'timad ala makhrajihi bisababi infitahil wat'lin sautain. Artikan man. Si Firman amin aja Ustaz. Dia doa udah Amin. Subhanallah. Orang mentang dengan Mas Harun amin. Baik, Hamas ya. Secara bahasa arti Hamas adalah ikhfa. Khafa. Hamas secara bahasa adalah tersembunyi bunyi itu. Tersembunyi. Lebih baik buat nantinya tersembunyi ya. Kalian sama nanti bingung pula untuk membedakan dengan dengung nanti. Tersembunyi. Secara bahasa Hamas artinya khafa. Khafa itu tersembunyi dia. Besar bunyinya. Khafa tersembunyi. Terhandok dia, terhandok. Secara bahasa Bukan khafa dengan ikhfa ya. Khafa. Sebenarnya itu juga, cuma nanti error nanti tercampur-campur dengan istilah dengung nanti. Iya, khafa ya. Yang kita ambil sekarang istilahnya, secara istilah. Hamas secara istilah adalah tadi secara bahasa. Secara bahasa itu mewakili saja secara awal. Hamas secara istilah adalah Hamas secara istilah. Kalau istilah apa? Terminologi. Kalau bahasa etimologi. Ya. Jadi etimologinya tadi khafa tersembunyi, terhandok dia. Terhandok dia. Bahasa Indonesia tu. Ada di KKBI. Kan ada dalam kamus. Siap mandi pakai handok. Terhanduk itu. Baik, secara istilah adalah terjemahkan tadi Bang mengalirnya nafas atau dalam kurung angin. Nafas angin ya. Tidak tahu nafasnya angin. Ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya atau mengeluarkan huruf dari makhrajnya karena lemahnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya.
lemahnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Ketika lemah, dhaif, bi dha'fil i'timadi ala makhrajihi, Karena lemahnya makhrajnya. lemahnya kedudukan huruf tersebut pada makhraj. Kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Ada makhrajnya. Berantakan bacanya. Nampak kualitas. Udah kecapean ya? Ini Berapa? apa gini Pak ya? Sakit pinggangnya, gambar perutnya. Kualitas kaki berbeda. Baik, hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Fahaffahu syakhsun sakat. Wah, apa? Lado lah. Jatuh. Balik. Hurufnya itu, udah. Udah yang sebutkan hurufnya itu syakhsun sakat. Itu hurufnya. Hah? Fahaffahu syakhsun sakata. Bukan paha ayam. Fa. Ha. Ha kecil ya. Payah kalau jadi fa di situ. Terus Keyboard. faham. Fa. Ha. Ha kayak jim ya. Sa titik 3. Tahu. Duduk. Fadli itu. Enggak. Anda sesuai dengan urutan para ulama tajwid. Fahasa. Supaya gampang menghafalnya. Fa, ha, sa, ha. Ha besar. Ha besar. Fahaffahu. Fa, ha, sa, ha. Kemudian shin. Shin. Ha besar. Shin ya Ustaz. Shin. Shin itu sin titik 3. Oh shin. Bukan shin. Shin. Shin, titik 3. Shin. Tadi sa ya titik 3 sa ya. Itu sa. Kalau sa itu ta titik 3. Sha. Sha. Kalau sa itu ta titik 3. Yang ini sekarang sha. Shin. Sin titik 3. Sin titik 3. Ta. Nah. Ta titik 3. Ta titik 3 ya. Ya. Kalau shin ini sin titik 3. 3. Dah? 3 lagi di atas. Kha. Ha titik. Ha bertitik. Kha. Kha. Ha pakai titik di atas. Titik di atas. Ya. Sad. Sad. Sin. Nah, ini baru sin. Sin. Kaf. Ta. Ta. Kaf. Ta. Fahaffahu syakhsun sakata. Iya, kalau dalam apa? Dalam syair Syekh Ibnul Jazari itu menunggu fahaffahu syakhsun sakata. Itu dalam pengungkapan syair aja. Udah aku kirim di grup. Apa yang ingatkan itu kan? Ya. Baik, lawannya ya. Jadi huruf yang hamas tadi, huruf yang 10 tadi mesti berangin ya. Atau mesti dialirkan anginnya. Tidak boleh tidak dialirkan anginnya. Ya, jangan tengkar pula. Ya. Enggak, Mas. Ini yang saya balik tadi saya sama tanya. Ada. Balik ni Ustaz. Ha ini ta. Dia Ta ta. fahasa. Oh, ha sha. Ini sin. Di grup. Sin. Ya, sakata. Udah aku kirim di grup. Baik. Maka
huruf ke-10 ini coba perhatikan. Ini udah agak error kayaknya, udah jadi jadi penyegaran otak. Jadi udah enggak fokus lagi. Sabar satu lagi. Jadi huruf yang hamas ini yang 10 tadi harus dialirkan anginnya. Harus dialirkan kan. Karena itu fa itu jangan baca pa. Kalau fa itu jangan baca pa. Kalau pa gimana cara menganginkannya? Alam tahu kaifa fa'ala papa. Iya. Karena itu sulit menganginkannya. Hanya saja yang 10 ini kadar angin masing-masing huruf beda. Kadar angin itu beda. Penting apa? Yang sekarang apa? Harus ada dialirkan angin ketika mengucapkan huruf. Hanya saja besar atau kecilnya kadar angin masing-masing huruf berbeda. Ya. Lawannya tadi apa? Jahar. Lawannya jahar. Secara bahasa artinya jelas. Al-i'lan, jelas dia. Terang, tampak, itu maksudnya. I'lan ya, jelas. Secara istilah secara terminologi berat jadinya kan? Secara istilah kan, Ustaz? Nah, kan itu tujuannya apa? Jangan menggampang-gampangkan mengucapan Al-Quran, itu penting. Jangan kayak gini nih standarisasi. Ikonya. Lanjut ya. Secara terminologi, inhibasu jarayanin nafsi inda nutqi bil harfi li quwwatil i'timadi ala makhrajihi din dimamil watarain. Watarain itu pita seorang. Watarain itu sautayin. Inhibas itu menahan aliran nafas atau menahan nafas saja, menahan nafas ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Menahan nafas. Inhibasu jarayanin nafsi, menahan nafas. Bisa diringkas itu. Kalau diterjemahkan secara literal, menahan mengalirnya nafas. Menahan mengalirnya nafas. Jadi menahan nafas. Menahan nafas. Ya. Ketika mengucapkan huruf. Menanangok. Menahan nafas ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Ain. Karena kuatnya kedudukan huruf tersebut. Karena kuatnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Baik. Namun di sini ketika dikatakan kuat, jangan bayangkan sesuai dengan pemahaman kita. Kuat itu memang kuat, tidak boleh goyang sama sekali, enggak juga. Ya, kan ada yang di tempat tafsir yang lain, karena ngajar, karena anak kata kuat, kaku baca jadi, bukan gitu. Ya, maka dia kuat karena kuatnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Itu ya. Hurufnya sisa dari hamas. Sisa dari hamas. Ini masih lanjutan Ustaz? 18, Masih lanjutan ya? Udah definisi udah habis. Definisi udah habis. Jumlah hurufnya, jumlah huruf jahar
Definisi dari lawan jahar tadi. Iya, definisi. Alif dari masukkan. Alif enggak masuk kan itu 28 kurang 10 berapa? Banyak lagi. 18. Alif enggak masuk. Hurufnya adalah sisa dari huruf jar. Alif tidak ada makhrajnya. Dalam tajwid ya. Kalau Imam Syibawaih yang dinukilkan oleh para ulama, di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Aiman Suaid, beliau menyatakan kalau Imam Syibawaih antara hamzah dengan alif satu makhraj katanya. Pada hakikatnya kalau dalam masalah tajwid, alif tidak punya makhraj. Atau alif bukan termasuk dari bagian huruf. Alif hanya simbol saja untuk tanda panjang. Karena itu alif tidak ada pembaris. Baca alif lam mim dengan alif kan tidak ada, dia tidak akan panjang. Nama hurufnya apa? Alif. Tidak panjang, tidak pendek. Alif dan alif lam mim. Salah. Alif namanya alif. Alif lam mim. Kalau itu alif kalau digaji makhrajnya tidak ada makhrajnya. Karena itu dia kalau jumlah huruf hijaiyah ditinjau dari pembahasan hukum-hukum tajwid hanya 28, dikeluarkan alif, dikeluarkan lam alif. Jadi tinggal 28. Dari 28 tadi 10 huruf untuk hamas tadi, sisanya jahar. Karena itu pengucapan zai jangan berangin, ditahan anginnya. Idza zulzila zul za idza zul za ya za Kalau mat Jangan lama. za kan bukan kan itu kan tak sadanya dia mat Ustaz. za zu kan u-nya bukan Zainnya ya, bukan zainnya kan, bukan desis. bukan mat udah lain itu. Zal tak ada anginnya kan? Hah? Zal. Enggak. Ada angin. Kan udah dari ini udah salah paham tadi. baru saja mukadimah udah salah paham. Apa tadi? Inhibasu jarayanin nafs. Karena itu anak tadi menahan aliran nafas. Berarti nafas ada tidak? Ada. Paham? Ulang. Ya, Cak. Ulang. Hamas tadi apa? Mengalirkan nafas ketika mengucapkan huruf. Kalau jahar apa? Menahan aliran nafas. Kalau ditahan ada enggak nafasnya? Nah, paham itu? Tidak ditahan. Iya. Itu dia. Zal dari pertanyaan Mayman tadi, zal enggak berangin. Iya, ada angin. Coba tanpa angin. Baca ba tanpa angin. Ucapkan ba, taruh tangan di sini. Sampai tidak terasa angin. Sampai tidak terasa angin. Tidak bisa. Tidak bunyi dia. Jadi yang dimaksud dengan jahar adalah bukan huruf tanpa angin, tapi huruf yang menahan teralirkannya angin. Bisa baca Itu zikir pun tidak. Baik, cukup satu bagian dari sifat itu. Kalau mungkin disimpulkan, pembagian dua ini hamas dan jahar adalah pembagian sifat, bukan pembagian sifat dilihat dari menahan atau tidak menahannya angin, nafas. Ini kesimpulannya. Cukup sampai sini, Kak. Iya, cukup. Itu udah agak panas kepala. Membahas saja agak berkecimpung ya. Tadi kan itu 5 sifat yang ada lawan. 5 sifat ada lawan ya. Ini yang pertamanya hamas, lawannya jahar, mengalirkan nafas dengan menahan nafas. Nah, di kesimpulannya untuk dua ini, yang membedakan dua ini adalah, atau pembagian dua sifat ini adalah dilihat dari menahan atau tidak, menahan atau mengalirkan nafas. Itu dia kesimpulannya. Itu kesimpulan ya, Saudara. adalah menahan
dan atau terserah menahan atau mengalirkan nafas. Itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dicerna. Dah heng. Nanti panas nanti. Jangan lagi. Tapi memang begitu rumit bahasanya Ustaz ya. Itu. Ya. Pak Haji, buka auto lu Pak. Dan masuk satu. Kalau tak bisa. Kalau bilang susah tambah susah dah. Happy aja. Happy aja. Jangan dibilang susah tambah susah aja. Jadi untuk Ahad besok istirahat dulu. Istirahat bahas ini dulu. Bisa paham dikit. Kalau atau langsung aja minggu Ahad besok. Lanjut aja Ustaz. Lanjut dulu ya. Kencang gas. Teori dulu Ustaz. Pembahasannya dipraktikkan. Ya, boleh. Dia kalau praktekkan sulit. Karena kalau praktekkan akan tersinggung sifat yang lain nanti. Karena seperti yang akan saya sampaikan tadi, huruf itu minimal mempunyai 5 sifat. Setiap huruf mempunyai 5 sifat. 5 sifat ketika mengucapkan huruf, 5 sifat itu langsung terucap. Kalau dirinci satu-satu dulu, hamas kita praktekkan hamas saja dulu. Karena dalam huruf hamas itu ada sifat lain nanti. Ya. Baik, mudah-mudahan ada error insyaallah. Saya pahami dan bersabar dalam memahaminya. Karena ini kelas apa tadi namanya? Akselerasi, ya. Yang lain harus mengikuti kalau yang agak sedikit. Tapi mudah-mudahan ada apa ya kita juga seperti sini dulu. IQ yang agak apa ya? Kita pahami, antum renungkan di rumah apa maksudnya dan pahami. Diratapi di rumah. Mudah-mudahan ada faedahnya dan anak langsung cabut ya karena setengah 8 ada dipercepat majelis pagi ini jam setengah 8. Jadi tidak ngumpul lagi pagi ini. Ya mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.